Pagi itu matahari belum terlalu tinggi ketika Lia membuka pintu rumah kontrakan kecilnya. Udara pagi yang dingin bercampur bau tanah basah dari hujan semalam menyambutnya. Kontrakan itu berdiri di ujung gang sempit, dindingnya terbuat dari batako yang dicat seadanya, sebagian mulai terkelupas. Atapnya seng tua yang jika hujan deras akan menimbulkan suara berisik, membuat Lia sering terbangun di tengah malam. Meski sederhana, tempat itu adalah rumah bagi Lia dan ibunya, Ratmi, yang sejak beberapa tahun terakhir harus berjuang melawan penyakit asma yang kerap kambuh di waktu-waktu tak terduga. Di ruang tengah yang sekaligus berfungsi sebagai ruang makan, Lia melihat ibunya sedang duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah jendela yang menghadap ke halaman kecil. Napas ibunya terdengar agak berat, tapi tetap berusaha tersenyum ketika Lia menatapnya. "Sudah sarapan, Bu?" tanya Lia lembut sambil menyiapkan secangkir teh hangat. Ratmi menggeleng pelan. "Nanti saja. Kamu berangkat kerja saja dulu, Nak. Jangan telat." Lia tahu ibunya berusaha menyembunyikan sesak di dadanya, agar tidak merepotkan anak semata wayangnya itu. Ia hanya membalas dengan senyum tipis sebelum duduk sebentar, menyeruput teh, dan melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 6:15 menit. Rutinitas Lia hampir tidak pernah berubah. Setiap hari, ia berangkat pagi menuju toko kelontong tempatnya bekerja sebagai kasir. Toko itu terletak di tepi jalan besar, sekitar 20 menit berjalan kaki dari rumahnya. Pemiliknya, Pak Herman, adalah pria parubaya yang keras tapi adil. Lia bekerja di sana sejak lulus SMA, dan meskipun gajinya tidak besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk ibunya. Sesampainya di toko, Lia menyapa rekan kerjanya, Sari, yang sedang menata rak berisi biskuit. Suasana toko masih sepi. Bau khas campuran detergen, gula, dan kayu dari rak-rak memenuhi udara. Lia menaruh tasnya di laci kasir, lalu mulai membersihkan meja kasir dengan kain lap. Semua terasa biasa saja, monoton, seperti hari-hari sebelumnya. Namun, entah mengapa, Lia tidak pernah mengeluh. Ia merasa hidupnya sederhana tapi cukup. Saat jarum jam menunjukkan pukul 8 pagi, pelanggan pertama mulai berdatangan, ibu-ibu yang membeli kebutuhan rumah tangga, sopir angkot yang membeli rokok, hingga anak sekolah yang sekadar membeli permen. Lia selalu melayani dengan senyum tulus. Ia dikenal ramah, sehingga banyak pelanggan yang hafal wajahnya. Di sela-sela kesibukan, ia sesekali melirik ponselnya, menunggu pesan dari Arman, kekasihnya. Arman adalah lelaki yang ia kenal 3 tahun lalu di acara hajatan tetangganya. Penampilannya sederhana, namun tatapannya teduh dan tutur katanya lembut membuat Lia jatuh hati. Mereka mulai berpacaran beberapa bulan setelah perkenalan itu. Selama ini, Arman selalu memberi perhatian, meski keduanya sama-sama sibuk. Arman bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel motor, sehingga jam kerjanya tidak menentu. Siang itu, ponsel Lia bergetar. Pesan dari Arman masuk, "Sor nanti ketemu, ya? Aku jemput habis kerja." Senyum Lia mengembang. Ia membalas singkat, "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Dalam hati, Lia merasa beruntung memiliki Arman. Ia percaya penuh bahwa lelaki itu tulus dan setia, seperti yang selalu ia yakini sejak awal. Waktu berlalu hingga sore. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya yang temara menembus kaca toko, memantulkan warna keemasan di lantai keramik yang agak kusam. Lia menutup mesin kasir setelah pelanggan terakhir pergi. Setelah berpamitan pada Sari dan Pak Herman, ia melangkah keluar. Di depan toko, Arman sudah menunggunya dengan sepeda motor bebek kesayangannya. Helm hitam di tangannya, senyum hangat tersungging di wajahnya. "Capek, ya?" tanya Arman sambil menyerahkan helm. "Lumayan. Tapi ketemu Mas jadi semangat lagi," jawab Lia, setengah bercanda. Perjalanan pulang mereka diiringi cahaya senja yang mulai memudar. Arman mengantar Lia pulang, namun seperti biasa, mereka berhenti sebentar di taman kecil dekat lapangan desa. Tempat itu sering menjadi lokasi mereka berbincang santai, membicarakan rencana masa depan, tentang menikah, tentang rumah sederhana yang mereka impikan. Lia percaya bahwa kebersamaan itu akan bertahan lama. Di rumah, Ratmi menyambut kedatangan mereka dengan senyum hangat. Arman sopan, menyalami ibunya, lalu duduk sebentar untuk mengobrol. Malam itu berjalan tenang. Tidak ada tanda-tanda badai yang akan datang dalam hidup Lia. Ia memandang Arman dengan tatapan penuh rasa sayang, tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, lelaki itu akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Bagi Lia,
Hari itu hanyalah satu dari sekian banyak hari biasa. Pagi bekerja, sore bertemu kekasih, malam menemani ibu. Kehidupan sederhana yang ia syukuri. Namun, di balik semua rutinitas yang tampak damai itu, waktu tengah menggerakkan roda nasib menuju sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Namun, di balik semua rutinitas yang tampak damai itu, waktu tengah menggerakkan roda nasib menuju sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Lia belum menyadari bahwa sejak malam itu, langkah kecil menuju keretakan hubungannya sudah mulai terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi perlahan Lia mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada Arman. Jika dulu lelaki itu selalu mengirim pesan di pagi hari, kini pesan itu sering datang siang atau bahkan sore, kadang hanya 1-2 kata singkat. Telepon yang dulu bisa berlangsung lama kini lebih sering berakhir cepat dengan alasan sibuk di bengkel. Lia mencoba memahami. Ia tahu pekerjaan Arman melelahkan, apalagi jika sedang banyak pesanan perbaikan motor. Tapi, entah mengapa, rasa hangat yang dulu ia rasakan mulai terasa berkurang. Suatu sore, ketika Lia baru saja selesai bekerja, ia mencoba menelepon Arman. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Mas lagi di mana?" tanya Lia. "Di bengkel. Lagi rame banget." "Nanti aku telepon lagi, ya?" jawab Arman cepat, lalu sambungan terputus. Lia terdiam sebentar. Ada nada asing di suara Arman, seperti gugup atau sedang menutupi sesuatu. Tapi ia menepis pikiran buruk itu. "Jangan suuzon," batinnya. Meski begitu, keganjilan itu semakin terasa. Saat mereka bertemu, Arman kini lebih sering memegang ponselnya. Sesekali mengetik cepat lalu menaruhnya terbalik di meja atau menyelipkannya ke saku. Pernah sekali Lia melihat ponsel Arman bergetar. Saat ia melirik layar, Arman buru-buru menutup notifikasi itu, lalu mengubah topik pembicaraan. Senyum Lia tetap terjaga di wajah, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh tanda tanya yang ia sendiri enggan untuk menjawab. Suatu malam, mereka duduk di taman kecil seperti biasa. Udara malam cukup sejuk, lampu taman yang redup menciptakan suasana tenang. Lia bercerita tentang ibunya yang akhir-akhir ini sering kambuh asmanya, berharap Arman akan menunjukkan perhatian seperti dulu. Namun, sepanjang ia bercerita, mata Arman beberapa kali melirik ke ponselnya yang diletakkan di paha. Jempolnya sibuk mengetik, bahkan saat Lia belum selesai bicara. "Kamu dengerin gak, Mas?" tanya Lia, mencoba menahan nada kecewa di suaranya. Arman tersentak, lalu cepat menyimpan ponselnya. "Iya, aku dengar. Maaf, ada urusan kerja tadi." Lia mengangguk, walau hatinya tidak sepenuhnya percaya. Waktu terus berjalan, dan setiap pertemuan dengan Arman terasa semakin singkat. Jika dulu Arman kerap mengantar Lia pulang dan mengobrol sebentar dengan ibunya, kini ia hanya menurunkan Lia di depan gang. Alasannya selalu sama, capek, pengen langsung pulang istirahat. Lia berusaha memahami, tapi di dalam hatinya, rasa sepi mulai menggantikan hangatnya kebersamaan. Puncak keganjilan terjadi pada suatu Sabtu sore. Lia sengaja datang ke bengkel tempat Arman bekerja untuk memberikan bekal makanan. Ia tahu hari itu bengkel tidak terlalu ramai. Namun, saat sampai di depan bengkel, Lia tidak menemukan Arman. Seorang rekan kerjanya mengatakan bahwa Arman pergi sebentar untuk urusan pribadi sejak 1 jam lalu. Lia menunggu di kursi plastik dekat pintu, tapi Arman tak kunjung kembali. Setelah hampir 1 jam, Lia memutuskan pulang. Di perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi rasa bingung. Urusan pribadi apa yang begitu penting sampai dia pergi tanpa kabar? Lia mencoba menghibur dirinya dengan berpikir positif. Mungkin saja Arman ada urusan mendadak dengan keluarga atau membeli sesuatu untuk pekerjaannya. Tapi rasa tidak nyaman itu tetap menempel di dada. Beberapa hari kemudian, keganjilan semakin jelas. Lia kembali melihat Arman menutup layar ponselnya ketika ia mendekat. Saat Lia iseng bertanya sedang chatting dengan siapa, Arman menjawab santai, "Teman bengkel." Namun, nada suaranya terdengar seperti jawaban yang disiapkan. Lia tidak melanjutkan pertanyaan, memilih menekan rasa curiga itu dalam-dalam. Meski mencoba mengabaikan, Lia tak bisa membohongi hatinya sendiri. Ia mulai tidur larut malam, memikirkan perubahan sikap Arman. Jika dulu mereka bisa tertawa bersama hanya karena hal kecil, kini tawa itu jarang terdengar. Saat berjalan berdampingan pun, jarak di antara mereka terasa lebih lebar, meski tangan mereka masih saling menggenggam. Namun, cinta membuat Lia buta pada tanda-tanda yang mulai menganga. Ia tetap meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase, bahwa hubungan mereka akan kembali seperti semula.
Dalam hatinya, ia berdoa agar perasaan aneh ini hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Yang Lia tidak tahu, benih kegelisahan itu sedang tumbuh menjadi akar yang kelak menghancurkan seluruh kepercayaannya. Dan sore itu, akar itu menembus tanah, mencuat ke permukaan, menunjukkan wujud aslinya yang pahit. Hari itu adalah hari Minggu, hari yang biasanya Lia gunakan untuk beristirahat dan membantu ibunya di rumah. Namun, karena Sari, teman kerjanya, mendadak meminta tolong untuk menggantikan shift setengah hari, Lia pun berangkat kerja. Pekerjaan di toko tidak terlalu padat, sehingga jam 3 sore ia sudah bisa pulang. Cuaca agak mendung, angin berhembus membawa aroma tanah basah yang khas. Alih-alih langsung pulang, Lia memutuskan mampir ke sebuah toko alat rumah tangga untuk membeli termos baru yang sudah lama ia incar. Letak tokonya berada di seberang sebuah kafe yang cukup populer di daerah itu. Saat keluar dari toko, matanya tanpa sengaja tertuju pada kaca besar kafe tersebut. Dari luar, Lia bisa melihat sebagian meja di dalam. Pandangannya terpaku ketika mengenali sosok yang duduk di sudut dekat jendela. Itu Arman. Ia sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita, bercakap-cakap sambil tersenyum lebar. Lia mengerutkan kening, mencoba memastikan. Wanita itu membelakangi kaca, tapi saat menoleh sedikit, Lia merasakan darahnya berhenti mengalir. Itu Dina, sahabatnya sejak SMA, yang dulu sering datang ke rumah dan bahkan beberapa kali ikut nongkrong bersama Arman. Lia berdiri terpaku di trotoar. Matanya tak lepas dari pemandangan di balik kaca itu. Dina tertawa kecil sambil memegang lengan Arman, lalu lelaki itu meraih tangan Dina, memainkannya di atas meja. Hati Lia mencelos. Ia mencoba berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya gestur bercanda antara teman. Tapi beberapa detik kemudian, semua harapan itu hancur. Arman berdiri, berpindah duduk di sebelah Dina, lalu memeluknya dari samping. Kepala Dina bersandar di bahunya, tangan mereka saling menggenggam erat. Tidak ada lagi ruang untuk alasan atau pembenaran. Semua yang selama ini ia curigai kini terjawab, dengan bukti nyata di depan mata. Tanpa sadar, Lia melangkah mendekat ke kaca. Napasnya terasa berat, telapak tangannya berkeringat. Tubuhnya bergetar, antara marah, sedih, dan tidak percaya. Pandangannya kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Ia ingin masuk, ingin berteriak, ingin menghajar keduanya. Tapi kakinya seakan tertahan di tempat. Arman menoleh ke arah luar, dan pandangan mereka bertemu. Wajah lelaki itu berubah pucat seketika. Dina pun menoleh, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Namun tak satu pun dari mereka bergerak untuk berdiri atau mengejar Lia ketika ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Langkah Lia gontai, matanya panas. Suara bising jalan raya hanya terdengar seperti dengung jauh di telinganya. Hatinya seperti diremas. Semua kenangan bersama Arman berputar di kepalanya. Senyum, janji-janji, kata-kata manis, semuanya kini terasa seperti kebohongan yang disulam rapi. Sampai di rumah, Lia masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa pada ibunya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Ponselnya bergetar, berkali-kali, menampilkan nama Arman di layar. Tapi Lia tidak mengangkat. Setelah panggilan berhenti, pesan masuk satu demi satu. Lia, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku bisa jelasin. Tolong jawab, kita ketemu. Lia melempar ponselnya ke bantal, air matanya jatuh begitu saja. Bagaimana mungkin ia bisa percaya penjelasan apapun setelah melihat dengan matanya sendiri? Malamnya, Arman datang ke rumah. Lia mendengar suara motornya berhenti di depan, diikuti ketukan di pintu. Ratmi membukakan, dan Lia mau tak mau keluar menemui. Wajah Arman terlihat lelah, matanya memohon. Aku bisa jelasin, Lia. Sumpah, aku sama Dina itu. Berhenti, potong Lia, suaranya meninggi. Tangannya mengepal, mencoba menahan gemetar. Aku lihat kalian berpelukan. Aku lihat, Arman. Sama sahabatku sendiri. Arman terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dina tak datang, hanya Arman yang berdiri di sana, seperti pencuri yang tertangkap basah. Kamu tahu sakitnya apa? Aku percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu lebih dari siapapun. Suara Lia pecah, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Arman mencoba meraih tangannya, tapi Lia mundur. Mulai sekarang, selesai. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Lia,
Tolong. Selesai, Arman. Dengan itu, Lia menutup pintu rumah keras-keras. Napasnya memburu, dadanya sesak. Ia bersandar di pintu, tubuhnya lemas. Dari luar, terdengar suara motor Arman menjauh. Malam itu, Lia menangis sampai matanya bengkak. Rasanya separuh hidupnya diambil begitu saja. Namun yang paling menusuk bukan hanya kehilangan Arman, melainkan pengkhianatan ganda dari kekasih dan sahabat yang selama ini ia percayai. Ia tidak tahu berapa lama mereka menjalin hubungan di belakangnya, tapi Lia merasa setiap momen selama 3 tahun terakhir ternoda oleh kebohongan. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan Arman dan Dina berpelukan di kafe itu kembali muncul. Luka itu masih segar, masih menganga, dan Lia belum tahu bahwa rasa sakit ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih dalam. Hari-hari setelah malam itu, hidup Lia berubah menjadi rangkaian waktu yang terasa hambar. Ia menjalani rutinitas seperti orang yang kehilangan arah. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Tidak ada lagi senyum yang menghiasi wajahnya di meja kasir. Pelanggan yang dulu sering disambut dengan ramah kini hanya mendapatkan tatapan kosong. Waktu berjalan, tapi luka itu tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 3 bulan sejak ia memutuskan hubungan dengan Arman, namun rasa sakitnya justru semakin menusuk. Setiap kali ia melintas di jalan yang pernah mereka lalui bersama, atau melihat tempat makan yang dulu mereka kunjungi, ingatan itu menyeruak tanpa permisi. Seolah dunia sengaja menaruh jebakan di setiap sudut, memaksanya mengingat pengkhianatan yang telah terjadi. Nafsu makannya hilang. Lia hanya makan sekali sehari, itu pun sekadarnya. Tubuhnya mulai mengurus drastis, pipinya yang dulu sedikit berisi kini cekung, matanya sayu, lingkar hitam semakin tebal. Ibunya, Ratmi, beberapa kali mengkhawatirkan kondisi anaknya. Lia, makan yang banyak, nak. Ibu gak tega lihat kamu kayak gini, ucapnya sambil menyodorkan semangkuk sup hangat. Lia hanya mengangguk dan memaksakan beberapa sendok, lalu meletakkan sendoknya kembali. Gak selera, Bu. Di tempat kerja pun perubahan Lia menjadi bahan perhatian. Sari, rekan kerja sekaligus teman dekatnya, suatu siang mengajak Lia duduk di bangku belakang toko saat jam sepi. Lia, aku tahu kamu masih sakit hati. Tapi kamu gak bisa gini terus. Lama-lama kamu jatuh sakit beneran, kata Sari hati-hati. Lia menatap temannya itu dengan mata yang merah dan berair. Sar, aku gak bisa lupain. Bayangan mereka tuh, ada terus di kepala aku. Setiap malam aku kebangun, dan yang aku ingat cuma mereka berdua. Sari menghela napas, lalu menepuk bahu Lia. Waktu akan sembuhin semuanya. Percaya sama aku. Namun Lia hanya tersenyum hambar. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar sedih, tapi sebuah bara yang pelan-pelan membakar. Bara itu adalah kebencian. Semakin ia memikirkan Arman dan Dina, semakin ia merasa hidupnya hancur karena mereka. Ia membayangkan mereka tertawa bersama, menikmati hubungan mereka tanpa rasa bersalah, sementara dirinya terpuruk sendirian. Rasa sakit itu berubah menjadi keinginan yang dingin dan tajam, membalas. Lia tidak hanya ingin mereka merasakan sakit hati, ia ingin mereka menderita, secara fisik, secara batin, sampai mereka menyesal telah mengkhianatinya. Suatu sore setelah tutup toko, Lia dan Sari duduk di warung kopi pinggir jalan. Sari memesan teh manis, sementara Lia hanya memesan air putih. Hujan rintik-rintik turun, membasahi jalan. Dalam suasana yang sepi itu, Lia tiba-tiba berkata lirih, Sar, kamu percaya nggak kalau ada cara buat bikin orang nyesel seumur hidupnya? Sari memandangnya heran. Maksud kamu? Lia menunduk, memainkan ujung gelasnya. Kayak, nyakitin mereka balik. Tapi nggak cuma lewat kata-kata atau perbuatan. Lebih dari itu. Sari langsung menggeleng. Lia, jangan mikir yang aneh-aneh. Balas dendam gak akan bikin kamu tenang. Percaya deh. Lia tersenyum tipis, tapi matanya tidak memancarkan kehangatan. Kadang, rasa tenang cuma datang kalau mereka yang nyakitin kita juga ngerasain hal yang sama. Percakapan itu berakhir di situ, tapi kata-kata Lia menggantung di udara seperti ancaman samar. Sari memilih diam, mungkin berharap Lia hanya melampiaskan kekesalan sesaat. Namun di hati Lia, benih niat itu semakin tumbuh. Malam-malamnya kini dipenuhi lamunan gelap. Ia membayangkan wajah Arman pucat kesakitan, atau Dina menjerit ketakutan. Ia tidak tahu dari mana ide itu muncul,
Tapi cerita-cerita lama tentang orang yang pergi ke dukun untuk membalas dendam mulai kembali teringat. Lia ingat pernah mendengar dari tetangga bahwa di desa sebelah ada seorang dukun sakti yang bisa mengirim penyakit ke orang yang dituju. Awalnya ia menganggap hal itu sekadar mitos kampung. Tapi semakin lama ia memikirkannya, semakin nyata ide itu terasa. Apa salahnya mencoba? Bukankah ini demi membuat keadilan versinya sendiri? Dunia, pikirnya, terlalu lunak pada orang-orang seperti Arman dan Dina. Jika ia menunggu takdir untuk menghukum mereka, ia bisa menunggu seumur hidup. Suatu malam, Lia duduk di teras rumah, menatap hujan yang turun deras. Angin malam menusuk tulangnya, tapi pikirannya justru terasa panas. Ia menggenggam ponselnya, menelusuri kontak, mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang hal-hal seperti ini. Jemarinya berhenti di satu nama, Mak Esih, tetangga lama yang dulu pernah bercerita soal orang yang disakiti lalu, mengirim balik penderitaannya lewat cara gaib. Ia belum menghubungi siapapun malam itu. Tapi tekadnya sudah mulai terbentuk. Luka di hatinya tidak lagi sekadar perih, melainkan membusuk, menyebarkan racun yang mendorongnya pada jalan yang semakin gelap. Dan Lia tahu, pada akhirnya, ia akan menuruti dorongan itu. Rasa dendam itu kini menguasai hampir setiap tarikan napas Lia. Sejak perbincangan terakhir dengan Rini di warung makan belakang toko, pikirannya tidak lagi tenang. Malam demi malam, ia hanya bisa terbaring menatap plafon kamar, membiarkan pikirannya hanyut ke wajah Arman dan Dina yang berlumuran senyum pengkhianatan. Kata-kata Rini yang menasihatinya agar tak nekat sudah lenyap entah kemana. Yang tersisa hanyalah rasa ingin membalas, membuat mereka merasakan perih yang lebih dari sekadar sakit hati. Beberapa hari kemudian, Lia mendengar bisik-bisik dari salah satu tetangganya, Bu Yuni, yang sering mampir membeli beras di toko. Dengan ada suara setengah berbisik, Bu Yuni bercerita tentang seorang dukun sakti di desa sebelah. Katanya, orang ini terkenal bisa mengirimkan santet mematikan, bukan sekadar membuat orang sakit, tapi mampu merenggut nyawa dalam hitungan minggu. Lia awalnya hanya mendengar sambil pura-pura tak tertarik, tapi hatinya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu merayap masuk ke pikirannya seperti ular licin. Malamnya, saat suasana rumah sunyi dan ibunya sudah terlelap, Lia duduk di tepi ranjang sambil memegang sebuah kotak kecil dari kardus tebal. Kotak itu berisi kenangan yang dulu ia simpan penuh kasih. Foto-foto bersama Arman, tiket bioskop, potongan kertas kecil bertuliskan pesan sayang. Tapi di bawah tumpukan itu, ada sesuatu yang sudah lama ia simpan tanpa tujuan jelas. Sehelai rambut Arman yang dulu tertinggal di sisirnya, dan potongan kukunya yang pernah ia pungut ketika Arman memotong kuku di rumahnya. Kini, semua itu seperti menemukan fungsinya. Lia mengeluarkannya perlahan, menatapnya dengan tatapan dingin. Lalu ia meraih ponselnya, mencari informasi lebih jelas tentang dukun yang disebut Bu Yuni. Desa tempat dukun itu tinggal berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan sepeda motor. Jalannya sepi, dikelilingi hutan bambu dan sawah yang gelap di malam hari. Beberapa orang mengatakan bahwa rumah sang dukun berada di ujung desa, jauh dari rumah penduduk lain, dan dikelilingi pagar kayu tinggi. Lia merasa sedikit ngeri membayangkannya, tapi rasa takut itu kalah jauh dibanding rasa dendam yang sudah mengakar. Ia menunggu 2 hari sebelum memutuskan berangkat. Selama 2 hari itu, Lia mengumpulkan bahan-bahan yang akan ia bawa. Foto Arman yang paling jelas, potongan kukunya, helai rambutnya, dan segenggam tanah dari halaman rumah Arman yang ia ambil diam-diam saat lewat sore hari. Setiap benda itu ia masukkan ke dalam sebuah kantong kain hitam, lalu ia simpan di laci meja riasnya. Malam keberangkatan tiba. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lia mengenakan jaket tebal dan masker untuk menutupi wajahnya, lalu memasukkan kantong hitam itu ke dalam tas kecil. Ibunya tidur lelap di kamar sebelah, tidak tahu bahwa anaknya akan pergi menempuh jalan yang tak pernah ia bayangkan. Lia menuntun motornya pelan keluar gang sebelum menyalakan mesin, takut membangunkan tetangga. Perjalanan menuju desa sebelah begitu sunyi. Hanya suara mesin motor dan hembusan angin malam yang menemani. Lampu jalannya jarang, membuat Lia harus ekstra hati-hati. Sesekali ia melihat bayangan pepohonan di tepi jalan bergerak-gerak, seperti ada yang mengawasinya. Namun ia menepis perasaan itu, tujuannya hanya satu, dan ia tak mau mundur. Setelah hampir 1 jam, Lia melihat tanda jalan kecil yang menunjukkan arah ke desa yang dimaksud. Jalan semakin sempit dan menanjak. Di kiri kanan hanya ada semak dan pohon bambu. Dari kejauhan, ia melihat cahaya redup dari sebuah rumah yang tampak tua dan besar. Ia tahu, itu pasti rumah sang dukun. Begitu tiba di depan pagar kayu tinggi,
Lia melihat sebuah lonceng kecil tergantung di samping pintu pagar. Ia ragu sejenak, lalu mengetuk dan menggoyang lonceng itu. Suara dentingnya terdengar nyaring di tengah malam yang sunyi. Tak lama kemudian, pintu pagar terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan rambut panjang terurai dan mata yang tajam menatapnya dari balik celah. "Malam-malam begini, kamu mencari siapa?" Suaranya parau, tapi penuh wibawa. Lia menelan ludah. Saya mau meminta bantuan, Pak." Pria itu membuka pintu pagar lebih lebar. "Masuklah." Begitu Lia masuk, hawa di halaman rumah itu terasa berbeda, dingin dan berat. Ada aroma dupa bercampur bau tanah basah. Di pojok halaman, terlihat kendi-kendi tanah liat dan sesajen yang masih mengepulkan asap tipis. Sang dukun mempersilakan Lia duduk di bel-bel bambu di depan rumah. Lampu minyak menyala redup, menambah suasana semakin mistis. "Katakan, apa yang kamu mau?" tanyanya sambil menatap Lia dalam-dalam. Jantung Lia berdegup kencang. Ia meraih tasnya, mengeluarkan kantong hitam berisi benda-benda yang sudah ia siapkan. "Saya mau orang ini menderita. Sangat menderita sampai dia menyesal sudah mengkhianati saya." Suaranya bergetar, tapi matanya penuh tekad. Dukun itu tersenyum tipis, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Ia membuka kantong itu dan menatap isinya. "Bahan-bahan ini sudah cukup. Tapi ingat, semua perbuatan ada balasannya. Apakah kamu siap menerima risikonya?" Lia mengangguk mantap. "Saya siap." Sang dukun menatapnya lama, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Lia di teras. Dari dalam, terdengar suara benda-benda kayu dipukul, bisikan mantra yang terdengar seperti bahasa asing, dan suara burung hantu yang entah datang dari mana. Lia memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan rasa takut yang mulai merayap. Setelah beberapa menit, sang dukun keluar lagi membawa sebuah kendi kecil berisi air hitam pekat. Mulai malam ini, pikirannya akan gelisah, tubuhnya sakit, dan hidupnya tak akan pernah tenang, ucapnya pelan. "Tapi jangan pernah kamu datang ke sini lagi sampai semuanya selesai." Lia menerima kendi itu, lalu mengangguk. Ia membayar sejumlah uang yang sudah disebutkan sang dukun, lalu pamit. Dalam perjalanan pulang, hatinya dipenuhi rasa campur aduk, ada kepuasan, tapi juga rasa cemas. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak akan bisa ia tarik kembali. Dan Lia tidak sadar, bahwa begitu ia meninggalkan rumah dukun itu, dari balik pohon bambu, sepasang mata merah menyala sedang mengikutinya. Udara malam itu dingin menusuk, seakan ikut merayap ke dalam tulang Lia ketika ia melangkah menuju rumah sang dukun. Langkahnya terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena jantungnya berdetak begitu kencang. Ia masih menggenggam tas kain kecil berisi foto Arman, potongan kuku, dan helaian rambut yang ia simpan selama ini, benda-benda yang kini akan menjadi senjata mematikan. Cahaya bulan sabit hanya temaram, membuat jalan setapak menuju rumah dukun itu terasa seperti lorong yang menelan keberanian. Begitu tiba, Lia disambut pintu kayu tua yang berderit pelan ketika diketuk. Aroma dupa menyengat segera menyusup ke hidungnya begitu pintu terbuka. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua berwajah keriput dengan mata tajam yang seolah menembus isi hati. "Kau yang ingin membalas dendam?" Suaranya serak namun jelas. Lia hanya mengangguk, merasa kata-kata akan terhenti di tenggorokannya. Dukun itu mempersilakan Lia masuk ke dalam rumah yang hanya diterangi cahaya lampu minyak. Dindingnya penuh dengan kain hitam, beberapa di antaranya bergambar simbol-simbol asing yang membuat bulu kuduk meremang. Di sudut ruangan, berjejer botol-botol kaca berisi cairan pekat berwarna merah, kuning, dan hitam. Ada pula wadah berisi tulang-tulang kecil, entah milik siapa atau hewan apa. "Letakkan benda-benda yang kau bawa di atas meja ini," perintah sang dukun sambil menunjuk meja rendah dari kayu jati. Lia menuruti tanpa suara, mengeluarkan foto Arman, potongan kuku, dan helaian rambut. Dukun itu menatap benda-benda tersebut lama sekali, seakan membaca aura yang melekat di setiap helainya. Ia lalu mengeluarkan sebuah boneka jerami dari lemari tua, ukurannya kira-kira sebesar lengan bayi. Dengan hati-hati, ia menempelkan foto Arman di bagian wajah boneka itu, lalu menyisipkan rambut dan kuku ke dalam rongga kecil di tubuh boneka. Lia menelan ludah, rasa tegang merayapi seluruh tubuhnya. "Sekarang, duduk bersila. Tutup matamu. Jangan bicara," kata dukun itu. Lia menurut, duduk di lantai tikar pandan yang terasa dingin di kulitnya. Sang dukun mulai membakar dupa hitam. Asapnya mengepul pekat, melingkar-lingkar seperti ular yang mencari jalan keluar.
Suara mantra mulai terdengar, dilantunkan dengan nada rendah namun penuh tekanan, seperti bisikan yang datang dari perut bumi. Lia merasakan hawa di ruangan itu berubah, udara menjadi lebih berat, napasnya terasa sesak, dan kulitnya merinding dari ujung kepala hingga kaki. Dukun itu kemudian mengambil jarum panjang berwarna perak, ujungnya runcing dan berkilat dalam redup cahaya lampu. "Bayangkan dia," ujar sang dukun lirih, "bayangkan wajahnya. Bayangkan sakit yang ingin kau berikan." Lia memejamkan mata lebih rapat, membayangkan Arman, wajah yang dulu ia cintai, senyum yang pernah membuatnya merasa aman, dan pengkhianatan yang kini membakar hatinya. Ia membayangkan tubuh itu meringkuk, menggeliat kesakitan. Tusukan pertama jarum menembus dada boneka jerami, diiringi mantra yang semakin cepat. Lia merasa ada getaran aneh di dalam dirinya, seolah sesuatu sedang mengalir keluar dari tubuhnya menuju boneka itu. Tusukan kedua menghujam bagian perut boneka. Lia merasakan hawa panas di sekitarnya, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Di tempat lain, tepat pada saat yang sama, Arman yang sedang tidur di kamarnya tiba-tiba menggeliat. Nafasnya tersengal, lalu batuk keras. Batuk itu diikuti percikan darah yang keluar dari mulutnya, membuatnya terbangun dengan panik. Tubuhnya menggigil hebat, meski ia merasa kepanasan seperti terbakar dari dalam. Di rumah sang dukun, ritual semakin intens. Jarum demi jarum menembus boneka jerami, disertai mantra yang bergetar di udara. Dukun itu meneteskan cairan hitam pekat ke boneka, aroma anyir bercampur dengan asap dupa membuat Lia hampir muntah, namun ia menahannya. Ia tahu, ini harga yang harus dibayar untuk membalas dendamnya. "Sudah," kata sang dukun setelah beberapa lama. Ia menaruh boneka itu di dalam kotak kayu yang dikunci rapat, lalu menatap Lia dengan tatapan yang membuat tengkuknya dingin. "Mulai malam ini, dia akan merasakan siksaan yang kau inginkan. Tapi ingat, semua ini ada konsekuensinya." Lia menatapnya, bibirnya bergetar. "Konsekuensi apa?" tanyanya. Dukun itu tersenyum samar, senyum yang tidak membawa ketenangan. "Santet adalah darah yang mengalir kedua arah. Apa yang kau kirimkan bisa kembali padamu, bila kau tak siap menanggungnya." Lia diam. Dalam hatinya, rasa puas mulai merayap membayangkan Arman tersiksa. Ia tak ingin memikirkan konsekuensi itu, setidaknya belum sekarang. Ia keluar dari rumah sang dukun dengan langkah pelan, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, namun ada bara yang terus menyala di dadanya. Di kejauhan, di rumahnya, Arman terus mengerang kesakitan, tanpa tahu bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Dari mulut Arman, darah kembali muncrat, membasahi bantal dan selimut. Tubuhnya menggigil hebat, sementara matanya setengah terpejam menahan rasa sakit yang seperti mencabik-cabik isi tubuhnya. Nafasnya pendek, tersengal-sengal, seolah paru-parunya dicekik sesuatu yang tak terlihat. Di ruang tengah rumah kontrakannya yang sederhana, Rani, tetangga yang sering membantunya, histeris memanggil nomor telepon yang ia hafal di luar kepala. "Pak Suryo, tolong. Ini Arman, dia parah sekali." Suaranya tercekat di sela isak tangis. Tak butuh waktu lama, seorang pria berusia sekitar 50 tahun datang tergesa. Pak Suryo, sosok berkacamata dengan sorot mata tajam namun teduh, mengenakan kemeja lusuh dan sarung. Aroma minyak kayu putih yang khas tercium dari tubuhnya. Ia dikenal di kampung itu sebagai orang yang menguasai doa-doa dan ilmu putih warisan leluhur, seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktu membantu warga ketimbang mencari keuntungan. Begitu memasuki kamar, pandangan Pak Suryo langsung mengeras. "Ini bukan sakit biasa," gumamnya pelan. Tangannya meraba perut Arman yang terasa panas seperti bara. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Rani yang masih panik. "Cepat ambilkan baskom berisi air, garam segenggam, dan sebatang lilin putih," perintahnya dengan suara tegas. Rani bergegas menuruti. Sementara itu, Pak Suryo duduk di sisi ranjang, meletakkan telapak tangannya di dada Arman, lalu memejamkan mata. Bibirnya komat kamit melafalkan doa-doa yang terdengar berat, setiap suku kata diucapkan seakan memukul sesuatu yang tak kasat mata. Tangan kirinya menggenggam tasbih kayu yang bergerak cepat di antara jarinya. Lilinnya dinyalakan, air bercampur garam diletakkan di bawah ranjang. Pak Suryo kemudian mencelupkan jari ke dalam air itu, lalu memercikannya ke tubuh Arman sambil berucap, "Bismillahirrahmanirrahim, segala sihir, segala niat buruk, kembali ke pengirimnya, kembali, kembali, kembali." Tiba-tiba tubuh Arman bergetar hebat, mulutnya berteriak panjang, suara parau seperti keluar dari tenggorokan yang bukan miliknya. Wajahnya memucat, lalu matanya terbuka lebar,
menatap kosong ke langit-langit. Pak Suryo tak berhenti membaca mantra, kali ini suaranya semakin keras, seolah menantang entitas yang merasuk. Dari sudut kamar, Rani terlonjak kaget saat melihat bayangan hitam setinggi manusia berdiri di dekat pintu. Bayangan itu bergerak cepat, namun tak sempat keluar karena Pak Suryo melemparkan segenggam garam ke arahnya. "Kau tak akan lolos," serunya. Bayangan itu memudar, namun sebelum hilang sepenuhnya, terdengar suara cekikikan perempuan yang menyeramkan. Pak Suryo terdiam sesaat, keningnya berkerut. "Ini, santet kiriman," katanya perlahan. "Kuat sekali ilmunya. Tapi masih bisa dipatahkan." Ia kemudian mengubah posisi duduknya, menarik napas dalam, dan mulai melafalkan doa penangkal yang diwariskan dari gurunya. Tangan kanannya memutar tasbih lebih cepat, sementara tangan kirinya mencelupkan daun sirih ke dalam air garam, lalu memerasnya di atas kepala Arman. Arman mengerang, namun perlahan tubuhnya mulai tenang. Wajahnya yang pucat mendapat sedikit warna, meski masih tampak lemas. Pak Suryo tersenyum tipis, tapi sorot matanya penuh kewaspadaan. "Aku sudah memutuskan ikatannya. Tapi ingat, santet seperti ini akan berusaha mencari jalan kembali jika kita tidak memantulkannya." Rani menelan ludah. "Memantulkan? Maksudnya?" "Setiap kiriman pasti ada alamatnya," jawab Pak Suryo. "Aku bisa membuatnya kembali ke pengirim. Namun itu artinya, orang yang mengirimkan ini akan merasakan sendiri penderitaan yang dia tanamkan." Tanpa membuang waktu, Pak Suryo mengambil kemenyan dari dalam tas kecilnya, menyalakannya hingga asap tipis memenuhi ruangan. Ia mengambil selembar kertas kuning dan menulis aksara Jawa kuno di atasnya. Kertas itu lalu ia bakar sambil membaca mantra panjang. "Pergilah, kembalilah pada tuanmu, biar ia menanggung balasan dari perbuatannya sendiri," ucapnya tegas. Di kejauhan, tak ada yang tahu bahwa Lia, yang malam itu sedang duduk di kamarnya, tiba-tiba merasa dadanya sesak dan kepalanya pening hebat. Ia memegang dadanya, terhuyung, sambil merasakan hawa panas menjalar dari dalam tubuhnya. Pak Suryo membuka mata. Mantranya selesai. Ia menatap Arman yang kini tertidur dengan napas teratur. "Dia akan pulih. Tapi kita belum aman. Pengirim santet ini pasti tidak akan tinggal diam." Rani terdiam, merasakan hawa ruangan yang berat berubah menjadi sedikit lebih ringan. Namun di hatinya, ada firasat bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jeritan dukun itu pecah di tengah keheningan malam. Tubuhnya yang semula tegak duduk di depan meja persembahan kini terhuyung, matanya membelalak tak wajar. Darah merah gelap mengalir deras dari kedua lubang hidungnya, menodai lantai tanah yang lembab. Lia yang masih duduk bersila di hadapannya tersentak, kedua tangannya gemetar hebat. Baru beberapa menit lalu ia menyaksikan sang dukun, yang dikenal dengan nama Mbah Jenggot, membacakan mantra sambil menusuk boneka jerami yang ditempeli foto Arman. Dupa di sudut ruangan masih mengepulkan asap pekat, memenuhi udara dengan aroma menyengat yang menusuk hidung. Namun kini, suasana mistis berubah menjadi mencekam. "Embah, Embah," Lia memanggil, suaranya parau. Namun Mbah Jenggot hanya memuntahkan darah lagi, kali ini bercampur lendir kehitaman. Tubuhnya kejang-kejang seperti ada sesuatu yang merangkak di bawah kulitnya. Tatapan matanya kosong, tapi sesekali pupilnya bergerak liar seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tanpa peringatan, ia terjatuh ke samping, menghantam lantai tanah dengan bunyi keras. Lia mundur, punggungnya membentur dinding kayu rumah itu. Dupa di sudut tiba-tiba padam sendiri, menyisakan bau anyir yang menusuk. Lampu minyak berkelip-kelip, lalu redup, membuat ruangan semakin gelap. Lia menggigil. Bukan hanya karena takut, tapi karena ia merasakan hawa panas dingin yang tak wajar merambat di seluruh tubuhnya. Jantungnya berpacu kencang, kepalanya pening. Ia menatap wajah dukun itu, dan langsung menjerit. Wajah Mbah Jenggot berubah. Kulitnya menghitam seperti terbakar, bibirnya membiru, dan matanya memutih seluruhnya. Dari mulutnya yang terbuka, seekor ulat putih keluar, jatuh ke lantai, lalu menggeliat cepat menuju Lia. Lia menepisnya dengan teriakan panik, lalu berdiri tergesa-gesa. "Embah, apa yang terjadi?" teriak Lia, meski jelas tak akan ada jawaban. Suara retakan kayu terdengar dari belakang meja persembahan, diikuti desis panjang seperti ular. Lia tak berani melihat ke arah sana. Ia hanya mundur perlahan, namun kakinya terpeleset karena menginjak darah. Ia jatuh terduduk, lututnya sakit menghantam lantai.
Pandangannya kabur karena air mata dan rasa panik yang menghantam kepalanya. Tiba-tiba, tubuh Mbah Jenggot terangkat sedikit, seperti ada yang menariknya dari dalam tanah. Lia menahan napas, bulu kuduknya berdiri. Wajah sang dukun kini tampak lebih mengerikan. Mulutnya terkoyak lebar sampai ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi yang tak wajar panjangnya. Lia tak sanggup lagi bertahan di ruangan itu. Ia bangkit dan lari terburu-buru keluar rumah, menembus pekarangan yang gelap. Nafasnya terengah-engah, namun langkahnya terus dipaksa cepat. Di belakangnya, ia mendengar suara seperti tawa serak bercampur erangan, membuat tubuhnya semakin gemetar. Begitu sampai di luar pagar bambu, Lia menoleh sekilas. Rumah dukun itu tampak sunyi, tapi jendela di bagian samping memantulkan bayangan wajah Mbah Jenggot yang tersenyum lebar, padahal ia yakin tubuhnya tadi sudah tak bernyawa. Lia berlari pulang tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di rumah, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya jatuh ke lantai, napasnya terengah, keringat membasahi seluruh tubuh. Namun rasa takut itu tidak berkurang, justru bertambah. Ia memikirkan satu hal yang terus menghantui, santetnya gagal. Bukan hanya gagal, tapi sepertinya malah berbalik arah. Ia ingat jelas peringatan samar dari tetangga yang dulu memberinya kabar tentang Mbah Jenggot, bahwa ilmu hitam tak selalu berjalan sesuai rencana. Jika lawan memiliki perlindungan kuat, serangan bisa memantul kembali kepada pengirimnya, bahkan bisa melukai dukun yang menjadi perantaranya. Kini Lia tak tahu apakah ia aman atau justru menjadi target berikutnya. Ia memandangi tangannya yang dingin, teringat tatapan kosong Mbah Jenggot sebelum mati. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, membuat suara desir pohon kelapa seperti bisikan. Di tengah rasa takutnya, Lia mencoba meyakinkan diri. Mungkin semua ini hanya ketidaksengajaan, mungkin Arman tetap akan merasakan akibatnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang bergerak ke arahnya. Dan Lia belum tahu, malam itu hanyalah awal dari serangan balik yang tak pernah ia bayangkan. Lia semakin marah karena Arman tetap hidup. Ia merasa dipermalukan, seakan kekuatan gaib yang ia andalkan tidak berguna. Nafasnya memburu setiap kali memikirkan wajah Arman yang masih bisa tertawa, berjalan, dan menjalani hidup seolah tak pernah ada yang mengganggunya. Di dalam benaknya, amarah itu seperti bara api yang terus disiram minyak. Ia tidak hanya merasa gagal, tapi juga dilecehkan oleh alam gaib yang selama ini ia percayai akan berpihak padanya. Beberapa malam setelah kematian dukun itu, Lia mulai merasakan keanehan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Saat tidur, telinganya menangkap suara bisikan lirih yang menyebut namanya berulang-ulang. Kadang suara itu terdengar seperti seorang pria parau, kadang seperti perempuan yang menangis. Suara itu begitu dekat, seolah tepat di samping telinganya, namun ketika ia membuka mata, yang ada hanyalah gelap. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Lia sering melihat bayangan hitam yang merayap di sudut kamarnya, memanggil-manggil sambil memperlihatkan wajah dukun yang tewas itu. Matanya melotot, lidahnya terjulur, dan darah kental mengalir dari hidungnya. Tubuh Lia semakin kurus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya mulai pucat kekuningan. Tetangga yang dulu sering menyapanya kini mulai menjauh karena wajah Lia seperti orang yang sakit keras. Nafsu makan benar-benar hilang. Setiap kali mencoba menyuapkan nasi, ia merasa ada sesuatu yang licin dan dingin di mulutnya, seperti belatung yang merayap. Lia memuntahkannya sambil terbatuk-batuk. Dokter sempat memeriksanya, tapi hasilnya aneh, tidak ditemukan penyakit fisik apapun. Mungkin kamu stres berat, kata dokter, tapi Lia tahu betul ini bukan sekadar stres. Ada sesuatu yang mengikutinya. Pikirannya mulai kalut. Di kantor, Lia sering melamun sambil menatap kosong ke layar komputer. Teman kerjanya, Ratih, mencoba menenangkan, Lia, tolong hentikan semua ini. Aku tahu kamu masih dendam sama Arman, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu hancur. Namun bukannya luluh, Lia malah membalas dengan tatapan tajam. Kamu gak tahu rasanya dikhianati orang yang paling kamu percaya. Aku gak akan berhenti sampai dia menderita lebih parah dari aku. Ratih hanya bisa menghela napas, tapi diam-diam ia khawatir Lia sudah terlalu jauh. Setiap kali malam datang, Lia merasa hawa di rumahnya semakin dingin menusuk tulang. Kadang terdengar langkah kaki di lantai kayu meski ia tinggal sendirian. Lampu kamar sering berkedip-kedip, dan bau dupa menyengat, aroma yang persis seperti di rumah dukun, tiba-tiba memenuhi ruangan. Lia tahu, ini bukan kebetulan. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. 3 kali. Pelan tapi berat. Saat ia memberanikan diri membuka pintu,
Tidak ada siapapun di luar. Namun dari kejauhan, di ujung lorong, ia melihat sosok berkerudung hitam berdiri mematung. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajah pucat dukun itu lagi, lalu menghilang begitu saja. Lia menutup pintu dengan panik, keringat dingin membasahi punggungnya. Alih-alih takut, kejadian itu justru membuat dendamnya semakin menggebu. Lia mulai mencari informasi tentang orang pintar lain, yang konon lebih sakti dan lebih kejam dari dukun sebelumnya. Ia percaya santet pertama gagal karena dukun itu tidak cukup kuat menandingi perlindungan Arman. Namun setiap kali ia mencoba tidur, suara-suara itu semakin jelas. Kadang ia mendengar seseorang berbisik, "Kamu yang berikutnya," di telinganya. Kadang terdengar tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lia mulai tidur dengan lampu menyala, tapi itu pun tak banyak membantu. Bayangan-bayangan itu tetap muncul, bahkan saat matanya terbuka. Siang hari pun ia tak tenang. Saat makan siang di warung dekat kantor, Lia melihat sekelebat sosok dukun itu duduk di bangku kosong, menatapnya sambil tersenyum miring. Beberapa detik kemudian, bangku itu kosong lagi. Lia terdiam, sendoknya menggantung di udara, lalu ia meninggalkan makanannya dan pulang lebih awal. Tubuhnya semakin lemah. Setiap pagi ia merasa seperti tidak tidur sama sekali. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan rambutnya mulai rontok. Rati sampai menegurnya, "Lia, kamu butuh bantuan. Kalau kamu terus begini, kamu bisa mati." Tapi Lia hanya tertawa pendek. "Mati? Kalau itu harga yang harus aku bayar demi lihat Arman hancur, aku nggak peduli." Malam itu, Lia duduk di kamar sambil menatap foto Arman yang ia simpan di laci. Tangannya gemetar, matanya merah. "Kalau dukun itu gagal, aku akan cari yang lebih kuat, lebih kejam. Aku akan pastikan kau berlutut dan memohon ampun padaku," gumamnya. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat jendela kamarnya berderit. Bau dupa kembali menyusup masuk, lebih pekat dari sebelumnya. Dan di antara desir angin, Lia mendengar suara itu lagi. Suara yang kali ini terdengar jelas, berat, dan mengancam. "Kita lihat, siapa yang akan binasa duluan." Suara-suara aneh yang menghantui malam-malam Lia semakin menusuk telinga, membuat tidurnya tak pernah lelap. Tubuhnya kini terasa semakin rapuh, dan suatu pagi, ia terbangun dengan rasa nyeri luar biasa di perut. Saat berlari ke kamar mandi, muntahan bercampur darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Ibunya yang mendengar suara itu panik dan segera menghampiri, terkejut melihat lantai kamar mandi berlumuran cairan merah yang kental. "Lia! Astagfirullah, kamu kenapa, Nak?" jerit sang ibu sambil memeluknya. Namun Lia hanya menggeleng. Wajahnya pucat pasi dan matanya cekung seperti tenggelam jauh ke dalam tengkoraknya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. "Bu, aku harus tanggung semua ini," gumamnya lirih. Sejak hari itu, penyakitnya berkembang cepat. Kulitnya yang dulu cerah mulai memucat seperti kertas, tulangnya menonjol dari balik kulit tipis, dan matanya selalu dikelilingi lingkar hitam. Setiap kali mencoba makan, perutnya menolak, mual yang menyiksa membuatnya kembali memuntahkan semua isi lambung. Bahkan air putih pun sering keluar bersama bercak darah. Ibunya, yang tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, mencoba membujuk agar Lia mau dibawa ke rumah sakit. Namun Lia selalu menolak dengan keras. "Bu, percuma. Ini bukan sakit biasa. Ini, balasan," ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Setiap malam, Lia merasa tubuhnya semakin berat, seakan ada sesuatu yang menindih dari dalam. Kadang ia mendengar suara tawa perempuan tua di sudut kamar, meski saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Udara di kamarnya menjadi lembab dan berbau anyir, seperti bau darah yang mengering. Ibunya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Tetangga yang berkunjung pun berbisik-bisik, beberapa menyarankan agar memanggil ustaz atau orang pintar untuk memeriksa. Namun Lia tetap menolak. "Aku yang memilih jalan ini, aku yang harus menanggung akibatnya," katanya dengan nada pasrah, namun matanya masih menyimpan amarah yang belum padam. Siang hari tubuh Lia mulai sulit digerakkan. Sendi-sendinya nyeri, kulit di ujung jarinya membiru, dan rambutnya rontok tiap kali ia menyisir. Kadang ia merasa seperti tulangnya berderit saat bergerak. Ketika tidur, ia sering bermimpi tubuhnya digerogoti ulat dan belatung, dan saat terbangun, ia bisa merasakan nyeri menusuk di bagian yang sama. Ibunya semakin bingung, mencoba memanggil bidan desa untuk memeriksa. Bidan itu hanya menggeleng setelah memegang denyut nadinya. "Bu, ini bukan sakit medis biasa.
Saya tidak tahu. Tapi kalau dibiarkan, Lia bisa. Ia tak melanjutkan kalimatnya, memilih pergi dengan wajah tegang. Lia, meski fisiknya merosot drastis, masih menyimpan sisa tekad yang membara. Ia merasa sakitnya adalah pengorbanan, semacam harga yang harus dibayar demi rasa dendam yang belum tuntas. Dalam pikirannya, sakit ini adalah hukuman sekaligus pengingat bahwa Arman belum membayar atas perbuatannya. Namun, semakin hari, Lia tak lagi mampu keluar dari tempat tidur. Nafasnya tersengal, suaranya serak, dan setiap kali ia mencoba bicara, darah segar kembali muncul di sudut bibirnya. Ibunya menangis setiap malam di sampingnya, memohon agar Lia mau diruqyah atau dibawa ke rumah sakit besar di kota. Tapi Lia hanya menatap kosong ke langit-langit kamar, seakan sedang menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Di sela-sela sakitnya, Lia mulai merasa ada tangan dingin yang menyentuhnya saat malam tiba. Tangan itu kurus, tulangnya menonjol, dan selalu menyentuh bagian tubuh yang paling sakit. Kadang suara berbisik terdengar jelas di telinganya, "Kau sudah berhutang." Ibunya, yang mendengar Lia berbicara sendiri di malam hari, merasa takut. Apalagi Lia mulai sering menjerit, memanggil nama seseorang yang tidak dikenalnya. "Jangan ambil aku dulu." "Aku belum selesai," teriak Lia di suatu malam, membuat ibunya merapatkan selimut dan membaca doa dengan terbata-bata. Hari-hari berikutnya menjadi semakin gelap. Lia sudah jarang membuka mata. Bau anyir dan amis kini memenuhi kamar, meski jendela selalu dibuka. Ibunya mencoba mengibaskan kain basah untuk mengusir bau, tapi tetap saja tak hilang. Tubuh Lia terus melemah, namun di wajahnya kadang muncul senyum tipis yang membuat ibunya merinding, seperti senyum orang yang menyembunyikan rahasia kelam. Di suatu sore yang mendung, Lia berbisik pada ibunya, "Bu, kalau nanti aku nggak ada, jangan cari tahu apa yang aku lakukan, ya?" Lalu matanya terpejam, seakan lelah melawan rasa sakit yang tiada henti. Namun, malam itu, saat ibunya terlelap di kursi samping ranjang, Lia tiba-tiba membuka mata dengan tatapan tajam. Nafasnya berat, tetapi ada kilatan aneh di matanya. Seakan, meski tubuhnya runtuh, dendamnya belum mati. Namun malam itu, penderitaan Lia mencapai puncaknya. Tubuhnya yang sejak beberapa hari terakhir hanya bisa terbaring, kini semakin dingin. Ibunya yang duduk di samping ranjang hanya bisa memandang dengan mata sembab, sementara suara napas putrinya terdengar berat, tersendat-sendat seperti ada beban besar yang menghimpit dadanya. Bau anyir darah bercampur dengan aroma keringat dingin memenuhi kamar sempit itu. "Lia, bertahanlah, nak," liris sang ibu sambil menggenggam tangan putrinya yang dingin. Lia tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke langit-langit, namun bola matanya bergerak gelisah, seolah ia sedang melihat sesuatu yang mengerikan di sudut ruangan. Bibirnya bergerak-gerak, namun kata-kata yang keluar hanyalah gumaman lirih, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Napasnya semakin cepat, lalu matanya terbuka lebar, menatap ke arah pintu kamar yang masih tertutup rapat. Ibunya mengikuti arah pandang itu, tapi ia tak melihat apa-apa, hanya tembok kusam dengan cat yang mulai terkelupas. "Pergi, pergi kalian," bisik Lia dengan suara serak, napasnya tersengal. Sang ibu mulai ketakutan. "Siapa, nak? Siapa yang kau maksud?" Namun sebelum ia mendapat jawaban, tubuh Lia mendadak kejang hebat. Tangannya meremas selimut hingga bunyi kain yang tergeret terdengar nyaring. Darah segar tiba-tiba mengalir dari sudut bibirnya. Sang ibu berteriak histeris, memanggil nama putrinya berkali-kali, tapi Lia sudah seperti tak mendengar. Matanya tetap terbuka lebar, namun pupilnya mulai membesar, nyaris menutupi seluruh bola mata. Wajahnya membeku dalam ekspresi marah, giginya terkatup rapat, dan rahangnya kaku seperti sedang menahan makian yang tak pernah sempat keluar. "Lia, jangan tinggalin ibu, nak," jerit sang ibu, mengguncang tubuh putrinya. Tapi tubuh itu sudah tak lagi merespons. Dingin mulai merayap dari jemari menuju bahu, membuat sang ibu sadar bahwa anaknya sudah tiada. Suara tangisnya memecah keheningan malam. Tangis yang tak hanya menyimpan kesedihan, tapi juga ketakutan. Sebab ia tahu, anaknya mati bukan karena penyakit biasa. Keesokan paginya, kabar kematian Lia menyebar cepat ke seluruh kampung. Para tetangga datang berbondong-bondong, sebagian besar bukan hanya untuk melayat, tapi juga untuk mencari tahu kebenaran dari desas-desus yang selama ini beredar. Mereka berbisik-bisik di sudut ruangan, sebagian menatap tubuh Lia yang terbujur kaku dengan tatapan ngeri. "Aku sudah bilang, main-main sama ilmu hitam itu berbahaya," bisik seorang nenek kepada tetangganya. Katanya dia nyantet Arman,
tapi malah balik ke dirinya sendiri, balas yang lain dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat tanda aneh di tubuh Lia. Saat kain kafan hendak membungkusnya, terlihat guratan hitam memanjang di sepanjang lengannya, seperti bekas lilitan tali yang membakar kulit. Ada juga bercak lebam berwarna kehijauan di lehernya, seolah bekas cekikan. Semua itu membuat gosip semakin liar. Ada yang bilang Lia dijemput makhluk gaib yang ia panggil saat ritual, ada yang mengatakan roh dukun yang mati gara-gara santetnya datang menjemput. Tak sedikit pula yang percaya bahwa kematiannya adalah kutukan dari orang yang ia targetkan, Arman. Sementara itu, di tempat lain, Arman duduk termenung di beranda rumah Pak Suryo. Ia belum tahu kabar kematian Lia. Tubuhnya memang masih lemah, tapi rasa sakitnya jauh berkurang sejak malam ritual penangkal itu dilakukan. Pak Suryo menatapnya lama, lalu menghela napas. Ada orang yang memilih jalan gelap, men, katanya pelan, dan setiap pilihan ada bayarnya. Arman hanya mengangguk, meski pikirannya melayang pada semua kejadian aneh yang menimpanya beberapa minggu terakhir. Di kampung Lia, setelah pemakaman selesai, hujan tiba-tiba turun deras meski langit sebelumnya cerah. Petir menyambar di kejauhan, membuat beberapa orang tua menggumamkan doa-doa pelindung. Sang ibu hanya terduduk lemas di dekat makam, memandang nisan yang baru ditancapkan. Air matanya terus mengalir tanpa henti, bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak banyak orang tahu. Malam sebelum Lia meninggal, beberapa tetangga mengaku mendengar suara perempuan tertawa lirih di sekitar rumahnya. Tawa yang seram, memanjang, lalu menghilang seperti ditiup angin. Ada juga yang melihat bayangan hitam melintas cepat di halaman, meski tak ada sosok manusia di sana. Seolah kebencian Lia tak benar-benar terkubur bersama tubuhnya. Seolah ada sisa amarah yang masih berkeliaran, mencari cara untuk menuntaskan dendam yang belum terbalas. Dan entah bagaimana, kabar itu membuat sebagian warga mulai takut keluar rumah saat malam tiba. Mereka percaya, arwah orang yang mati dengan hati penuh benci tak akan pernah benar-benar pergi.